Pertanyaan berikutnya nomor 7, bolehkah perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan yang diduga melakukan permainan pengadaan jasa untuk outsourcing? Tapi setelah ditelusuri, karyawan tersebut tidak terbukti melakukan permainan untuk pengadaan outsourcing tersebut. Langkah apa saja yang harus dilakukan karyawan terhadap cara perusahaan tersebut? Wow. Ini yang disebut perusahaan terlalu gegabah, ya, terlalu cepat mengambil keputusan berdasarkan emosi tanpa didasari data, fakta, dan bukti-bukti yang lengkap. Langsung main PHK. Karena kayaknya, gosipnya ini si karyawan ini, si manajer Anu, itu terima duit nih dari perusahaan outsourcing. Maka kita sikat aja. Tapi nggak dicari buktinya. Ya, ini sebuah langkah yang sangat gegabah dan tentu ini melanggar perundangan. Kemudian langkah apa saja yang dilakukan karyawan? Ya, si karyawan memiliki hak hukum untuk menolaknya, untuk menentangnya, dan melakukan keberatan serta membuat pengaduan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu Disnaker setempat. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam prosesnya nanti, si karyawan harus meminta perusahaan untuk menjelaskan mengenai alasan PHK-nya. Kalau alasan PHK-nya adalah karena melakukan permainan pengadaan jasa, menerima uang misalkan, ada nggak buktinya dan sebagainya. Ya, itu yang harus dilakukan oleh si karyawan. Pak, kalau si karyawan terima-terima aja gimana? Nah, kalau si karyawan terima-terima aja, ya memang itu hak dia juga. Misalkan sekarang ya sudahlah, daripada aku ribut, udahlah kasihanlah HR manajernya dekat sama saya, jadi ya sudahlah, ya sudah. Jadi tetap ada pilihan bagi si karyawan, apakah dia akan berdiri menegakkan haknya, berdiri menuntut haknya, atau diam saja. Kalau karyawan memilih untuk berdiam diri dan menerima atas kezaliman, ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum perusahaan, maka yang saya sarankan, lupakan, terus move on. Jangan diungkit-ungkit lagi kalau memang sudah menyatakan, ya sudahlah. Gitu ya. Jadi jangan hari ini menyatakan, ya sudahlah, saya diam saja. Gitu. Susah soalnya ngurusin ngelawan perusahaan, ya sudah, kalau dia nggak mau. Kalau gitu sudah lupakan, dan jangan lagi lihat ke belakang, jangan lagi diingat-ingat. Ya. Begitu, supaya kita nggak stres sendiri. Yang repot ini kan hari ini bilang, udahlah susah nih melawan perusahaan, susah ini gitu, ya, untuk menutupi kekhawatiran, ketakutan pribadinya. Tapi masih terus saja ngomong di belakang, terus nggak move on. Jadi nggak segera melangkah untuk menyongsong masa depan yang baru. Tidak segera melangkah untuk mencari pekerjaan baru atau melakukan aktivitas baru, tapi akhirnya dia akan terus terjebak di dalam tadi perasaan-perasaan kesal terhadap perusahaan itu. Nggak usah. Ini ya, Bapak Ibu semua, sedikit sharing. Saya pribadi sudah 2 kali di PHK. 2 kali di PHK. Ya. 2 kali saya di PHK oleh perusahaan. Dan semuanya saya lawan karena saya tidak mau berdiam diri terhadap kezaliman. Saya sebagai HR leader 2 kali di PHK. Itu pilihan bagi kita. Kalau kita mau diam, silakan. Kalau kita mau berdiri menuntut hak, itu masih dibenarkan oleh perundangan. Ya. Begitu, Bapak Ibu yang bertanya tentang permainan ini. Nomor 8, salah satu karyawan PKWTT atau karyawan tetap dengan kinerja yang kurang baik dan sudah di-rolling di beberapa departemen dengan maksud agar yang bersangkutan mengundurkan diri. Namun memang yang bersangkutan sengaja untuk di-PHK sedangkan perusahaan masih belum sanggup memberikan pesangon. Apakah saat kondisi seperti ini yang bersangkutan bisa dilakukan PHK dengan diberikan pesangon 1 kali gaji atau kemampuan perusahaan?
Bapak Ibu semua, teman-teman di HR, teman-teman kolega di pimpinan perusahaan, kalau punya karyawan yang kinerjanya tidak baik, maka yang perlu dilakukan, atau lebih luas lagi, yang bermasalah, ya, karyawan yang bermasalah, maka yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalah tersebut. Menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya adalah kinerja, selesaikan masalah kinerjanya. Kalau masalahnya adalah attitude, selesaikan masalah attitude-nya. Kalau masalahnya adalah pelanggaran, selesaikan pelanggarannya. Bukan dibuang ke departemen lain. Ini sebuah kekeliruan besar yang hari ini jamak terjadi di banyak perusahaan. Karena dianggap nggak baik, karena dianggap males dan sebagainya, melanggar, bukannya diselesaikan pelanggarannya dengan penegakan hukum, kita punya mekanisme surat peringatan, tetapi malah dipindahkan ke departemen lain. Nah ini bukan langkah mendidik, sehingga si karyawan beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Nah ini yang keliru. Bukankah kita di manajemen harus menerapkan parenting management? Semua karyawan anak buah kita di perusahaan itu adalah anak kita. Nggak peduli berapa usia mereka dan berapa usia kita. Kalau kita adalah pemimpinnya, maka kita adalah orang tuanya. Nah, coba lihat apa yang terjadi di rumah. Kalau anak kita di rumah, yang masih kecil-kecil itu atau yang sudah ABG, melakukan kesalahan, kira-kira yang kita lakukan apa? Diam atau kita selesaikan masalahnya? Pasti selesaikan masalah kan? Kita panggil yang bersangkutan, kita kasih tahu yang kamu lakukan ini salah, resikonya begini, maka konsekuensinya begini, dan begini. Kalau perlu dikasih hukuman, kasih hukuman, nggak dikasih uang jajan lah, apa sebagainya, dan sebagainya. Ya. Itu harus dilakukan, dan begitu juga yang harus kita lakukan di perusahaan. Bukan dengan memindahkan ke departemen lain. Ini kekeliruan mendasar yang sering terjadi hari ini. Nah ini harus diperbaiki. Ya. Dipindah sana sini supaya bersangkutan mengundurkan diri. Kalau dapat karyawan, nah Pak Ferdi itu bilang, dibina, bukan dibinasakan. Kalau sudah dibina nggak bisa, baru dibinasakan. Tuh benar Pak Ferdi. Ya Pak Dodi Sinar Alam Banjarmasin, ketemu lagi kita. Baik. Jadi ini yang perlu kita lakukan ya. Jadi sebagai HR, sebagai manajemen, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak ada yang perlu kita takutkan untuk berhadapan dengan karyawan menyatakan bahwa dia salah. Itu mereka bisa kok dikasih tahu kalau mereka salah, ya kita memang akan berdebat, mungkin akan keras dan sebagainya. Di sisi lain tentu komitmen perusahaan itu perlu untuk mendukung penegakan hukum. Jangan nanti HR-nya sudah kenceng, sudah berusaha menegakkan aturan, tiba-tiba bos besarnya, direkturnya bilang, udahlah biarin aja, ya udah wassalam tuh kalau kayak gitu. Ya. Begitu. Nah, pertanyaannya tadi ya, perusahaan belum siap untuk memberikan pesangon, belum sanggup. Nah, ini kembali ke bahasan yang di awal tadi. Ya, berarti perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PSAK 24. Apakah yang bersangkutan bisa di PHK dengan memberikan pesangon minimal 1 kali gaji atau kemampuan perusahaan? Silakan diskusikan. Kalau memang didiskusikan dan si karyawan mau menerimanya dengan sukarela, maka dibuat PB, persetujuan bersama. Maka itu menjadi sah. Menjadi sah, tetapi mengikat secara hukum sebagaimana layaknya putusan pengadilan, baru bisa terjadi apabila PB tadi dan pelaksanaannya sudah didaftarkan kepada panitera PHI setempat. Kalau PB-nya dibuat, tanda tangan kedua pihak, masuk laci, nggak berangkat ke panitera pengadilan untuk didaftarkan, maka itu tetap sah, tetapi masih bisa diutak-atik oleh si karyawan. Karena statusnya masih di bawah tangan.